Oke, sekarang kita menuju sebab berikutnya, yaitu mengenai perhitungan reaktan pembatas yang digunakan untuk suatu reaksi. Nah, jika kita mereaksikan senyawa kimia, misalkan ada A ditambah B menjadi C. Nah, misalkan ini kita reaksikan A ini X mol, misalkan B ini X mol. Nah, biasanya kita tidak memperhatikan berapa jumlah reaktan yang tepat agar tidak terjadi kelebihan reaktan-reaktan tersebut. Nah, sering terjadi satu atau lebih reaktan berlebih, dan apabila hal ini terjadi, maka suatu reaktan yang sudah habis digunakan sebelum yang lainnya habis. Sebagai contoh, kalau kita langsung ke contoh, misalkan ada persamaan reaksi di mana H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, misalkan kita mereaksikan, kita anggap M, berarti M itu mereaksikan di sini 5 mol dan di sini 1 mol. Nah, lalu di sini kita bereaksinya berapa, sisanya berapa. Nah, untuk mereaksikan ini, mana sih yang termasuk reaktan pembatasnya? Di mana reaktan pembatas itu ketika dia sebagai patokannya dia akan habis. Nah, kita lihat di sini. Misal di sini kan dia 5 mol. Di sini 1 mol. Nah, jika 5 mol dibagi 2 dengan koefisiennya, maka dia didapatkan dia 2,5. Nah, jika 1 dibagi 1, dia dapatnya 1. Nah, 2,5 dengan 1, otomatis yang paling kecil 1, bukan? Nah, maka si O2 ini dia sebagai reaksi pembatas. Nah, karena O dia sebagai reaksi pembatas, maka di sini pun dia menjadi 1 mol. Nah, jika di sini koefisiennya 1, dia 1 mol, otomatis kalau koefisiennya 2, maka di sini menjadi 2 mol. Di sini juga menjadi 2 mol. Nah, maka setelah 5 mol H2 bereaksi dengan 1 mol O2 yang menghasilkan H2O, maka menyisakan H2 sebanyak 3 mol. Di sini O2 dia habis bereaksi, di sini menjadi 2 mol. Nah, seperti ini contoh untuk perhitungan reaktan pembatas yang digunakan untuk suatu reaksi. Semoga dapat mudah dipahami dan tetap semangat untuk mempelajari materi berikutnya.